Halo, pada video kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana cara membuat data entry aplikasi di dalam CS Pro. Sebelumnya, aku sudah berbagi bagaimana cara membuat data dictionary di dalam CS Pro. Alangkah baiknya teman-teman mengarah ke video tersebut terlebih dahulu agar bisa menindaklanjuti video ini. Karena ada hubungannya ketika tahap data dictionary belum dilakukan, maka untuk membuat data entry aplikasi belum bisa dilakukan di CS Pro. Jadi langsung saja teman-teman cek di video sebelumnya. Nah, untuk membuat data entry aplikasi ini, saya tetap akan menggunakan kuesioner contoh yang sudah aku sediakan seperti video berikut sebelumnya. Nah, di sini ada contoh kuesioner tentang survei komunitas dan fasilitas pendidikan yang di dalamnya terdapat beberapa poin pertanyaan yang nantinya kita masukkan ke dalam sistem aplikasi. Kemudian silakan teman-teman buka CS Pro yang sudah terinstall di device kalian. Saya menggunakan CS Pro versi 8.0. Setelah membuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa pilih create a new aplikasi, kemudian pilih OK. Kemudian pastikan tipe yang di sini adalah CAP data entry aplikasi, kemudian pilih OK. Kemudian akan muncul jendela penyimpanan atau membuat nama. Kalian bisa dengan sendirinya buat nama sesuai dengan data yang kalian miliki. Nah, kalau perlu dipastikan adalah di sini disarankan untuk membuat satu folder karena dalam CS Pro ini ada berbagai tipe data nantinya yang akan dimuat dalam satu folder. Ya, kalau saya buat di sini file name my entry data, kemudian pilih save. Ini kebetulan sudah saya lakukan, jadi ini hiraukan saja teman-teman, kemudian pilih save. Nah, setelah itu akan muncul jendela seperti ini lagi. Silahkan teman-teman pilih paling kanan ada titik 3, kemudian kalian akan diarahkan ke data yang versi DCF. Ini adalah data dictionary-nya. Kemudian pilih dan klik save. Dan pilih OK. Despro akan menanyakan ini, would you like Despro create a set of form for you based on the input dictionary? Ini berdasarkan input yang kita buat di dictionary datanya. Silahkan pilih yes, kemudian pilih OK. Di sini di sebelah kiri akan muncul form. Jadi ini bagian form, ya. Ada ID items, kemudian ada beberapa pertanyaan turunan termasuk identitas wawancara, nama pewawancara, tanggal wawancara, dan lain sebagainya. Jadi ini terlebih dahulu kita hapus saja karena nanti kita pakai berdasarkan dictionary. Teman-teman pilih yang berwarna kuning, identitas pewawancara, pilih delete form. Demikian juga untuk properti sekolah, demikian juga untuk peningkatan kapasitasnya. Mengapa kita hapus? Karena kita ingin menjadikan aplikasi ini dalam satu lembar, ya, artinya dalam satu sheet yang ada di sini. Kalau kita tadi lihat bahwa beberapa pertanyaan dimunculkan berdasarkan dictionary data yang kita muat. Setelah itu teman-teman pilih dictionary ini.
Ini bisa dihapus juga. Di dictionary ini sama dengan form tadi, hanya saja ini dictionary data, di mana ini kita nanti gunakan langsung untuk buat aplikasi. Caranya adalah ini pilih ya identitas pewawancara, kemudian akan muncul drag option seperti ini, pilih OK. Ya, di sini kalau kita lihat di bagian questionnaire, tipenya ada judul, kemudian ada identitas pewawancara. Nah, kita mungkin teman-teman tidak akan membuat seperti ini atau persis seperti ini karena ini ada tabel ya, pengerjaannya mungkin di Excel, jadi kita buat versi yang berbeda tetapi tidak akan mengubah ya pertanyaan atau secara signifikan survei komunitasnya seperti itu. Nah, untuk membuat bagian A identitas pewawancara, kita kembali, kalian klik kanan, kemudian add text, di A ketikkan teks A identitas pewawancara. Oke. Kemudian muat di sini. Ini teman-teman bisa geser sesuka hati dan posisikan sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kemudian mungkin kalian ingin membuat ini di dalam tabel. Identitas pewawancara ini di dalam kolom atau box. Kalian pilih box, kemudian pilih salah satu dari 4 ini. Kalian saya pilih ini, kemudian drag sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kemudian ini mungkin kalau nama pewawancara adalah huruf, yang dimana nantinya ketika kita entry data di kolom ini atau di box inilah tempat entry datanya. Jadi kemungkinan terlalu kecil, teman-teman bisa tarik. Begitu juga dengan tanggal wawancara. Kemudian sesuaikan dengan ini. Nah, mungkin kita lihat tadi di bagian atas ada survei komunitas dan fasilitas pendidikan. Kalian juga bisa buat judul itu di aplikasi ini. Caranya tetap sama dengan edtech, kemudian survei komunitas dan fasilitas. Nah, jika ingin enter, teman-teman klik terlebih dahulu Ctrl, kemudian enter. Pendidikan, teks rata tengah, kalian bisa geser sampai dia di tengah dengan menggunakan spasi. Kemudian kalau ingin mengubah warna, kalian bisa pilih ini, sesuaikan keinginan teman-teman. Kalau saya menggunakan hitam, atau ingin mengubah huruf, kalian bisa pilih use custom font, kemudian choose font, kemudian pilih sesuai keinginan teman-teman. Oke, kita buat di atas. Ini ingin menggeser secara bersamaan, tinggal teman-teman pilih, kemudian kontrol, pilih, tekan kontrol, maka kita akan gesernya bersamaan. Masuk ini juga. Mungkin kalian juga ingin menyesuaikan A1 dengan A2 ya. Kita buat dengan cara yang sama, menambahkan teks A1. Teman bisa pilih di sini. Kemudian dengan cara yang sama A2 ini oke. Dan seterusnya. Ya, kalian bisa menambahkan box. Nah, pada video kali ini aku tidak akan persis membuat seperti di
kuesioner tadi, karena akan akan membuat waktu tutorial semakin panjang. Nah, untuk berikutnya teman-teman pilih yang di sisi kiri ini, ya, pilih profil sekolah dengan drag ke sini ke kanan. Kemudian pilih OK. Kemudian ini bisa kalian pindahkan. Oke, kan geser ke bawah. Sedangkan ini bagian B adalah profil sekolah, dan bisa tambah hashtag. Kemudian B, profil sekolah. Oke, kan ke sini, kemudian tambah box. Ya, berlebar. Seterusnya akan seperti itu teman-teman. Untuk merapikan, gantung. Kalau ingin memblok semua, silahkan pilih seperti ini. Kemudian R. Kemudian kalau teman-teman ingin memperpanjang bagian nama sekolah, ini. Dan selanjutnya. Oke. Nah, untuk bagian identitas sekolah-sekolah, kalian lakukan hal yang sama. Oke. Ya, identitas sekolah-sekolah ini kita geser, kita buat ya, bagian C, identitas. Oke, pilih oke. Kemudian buatkan boxnya, ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Kalau kita lihat di nama responden, kolom ini berwarna hitam, sedangkan di jenis kelamin berwarna biru. Mengapa? Karena ini merupakan pilihan atau opsi. Nah, kalau kita lihat di dalam kuesioner, jenis kelamin itu 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, sehingga ketika nanti di data entry, teman-teman hanya pilih 1 atau 2. 1 atau 3. Begitu juga dengan pendidikan terakhir yang diikuti. Kita lanjut untuk peningkatan kapasitas. Pilih dan drag ke sini. Kemudian pilih OK. Bisa sesuaikan posisinya. Tinggal menambah teks untuk bagiannya adalah peningkatan kapasitas. Pilih OK. Atau ingin mengedit, bisa pilih text properties, kemudian D. Oke, lanjut ke sini, tambah boxnya, dan bisa buat. Di sini juga peningkatan kapasitas berwarna biru, artinya ini bisa saja kuesionernya adalah bersifat pilihan. Kalaupun teman-teman ingin menambah pilihannya, kalian bisa lihat sesuai dengan pilihan yang ada di sini, ya atau tidak. Tapi hal yang sama teman-teman bisa buatkan di sini untuk mempermudah ketika nanti entry data. Ya, 1 sama dengan ya. Nah, kontrol enter, kemudian 3 sama dengan tidak. Kemudian OK, kita buatkan di sampingnya. Atau terlalu besar ukurannya, text properties, kemudian use custom, kemudian choose font, kemudian kecil sampai 8 paling.
Oke, jadi begini caranya untuk membuat, kalau teman-teman ingin melihat bahwa susunannya ini belum rapi, kalian bisa blok di bagian yang ingin diubah, kemudian pilih align, kemudian pilih evenly horizontal, sorry, kita pilih misalnya middle. Oh, ini karena berbeda, kita pilih yang ini misalnya, kalian bisa sesuaikan vertikal, maka dia akan lebih rapi teman-teman. Dan langkah selanjutnya kalian bisa pilih misalnya di sini teks rata kiri, maka barisan yang ini akan rapi. Seperti itu caranya. Jadi mungkin kalian lihat ada perbedaan di bagian kuesioner ini, contoh kuesioner ini dengan yang ada di data sistem. Kalian bisa membuat hal yang sama dengan kuesioner ini, tergantung teman-teman. Yang pasti semua pertanyaan sudah tercover di dalam entry sistemnya ini. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini, semoga dapat membantu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share.